Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bunda Majelis Ta'lim Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya walaupun dalam kondisi tidak bertatap muka, semoga niat kita bersama dalam mengkaji ini, dalam mengaji dan mengkaji, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tiga ayat insyaallah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Semoga duduk panjenengan di rumah, duduk saya di sini semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya keluarga kita, orang-orang terdekat kita, sahabat kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan, dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di pertemuan pertama ngaji yang biasanya offline sekarang mengawalinya dengan online ini, semoga awalan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para bunda muslimah Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157. Yang di rumah bisa dibuka mushafnya, kalau yang bawa HP bisa dibuka di aplikasi Al-Qur'annya. Saya akan membaca, tapi titik poin dari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah ayat 155 hingga 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dan kelak di yaumil qiyamah
kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelima ayat ini, terutama ayat 154, sebenarnya ini berkaitan tentang ketika peristiwa Perang Badar. Banyak, walaupun secara porsi jauh lebih sedikit daripada orang kafir, ada beberapa dari sahabat Ansor maupun Muhajirin yang ikut dalam jihad yang kemudian syahid. Saat syahid itu ada seseorang yang kemudian mengatakan bahwasannya mereka ini sudah kehilangan dari kenikmatan dunia dan sudah tidak bisa merasakan kenikmatan dunia karena sudah meninggal dunia. Maka kemudian turun ayat itu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan engkau mengatakan mereka yang terbunuh di dalam jalan Allah itu amwat, bal ahya, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak bisa merasakan bagaimana cara mereka hidup, cara mereka dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat dari 154 itu seperti itu. Tapi kemudian ayat 155 hingga 157 ini berkaitan dengan ujian hidup. Tadi pagi saya membuat diagram tentang bagaimana gambaran hidup secara global, tentang rincian-rinciannya. Tapi insya Allah nanti saya kupas di pertengahan. Saya ingin menjelaskan dulu berkaitan dengan ayat ini, ayat yang kita baca tadi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan sungguh akan aku uji di antara kalian, akan aku uji kalian bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Jadi kalau kita belajar balaghah, bisyai'in ini bagian dari litangkir, yang litangkir ini bimakna litaklil, yaitu sedikit. Makanya kalau jangan lihat terjemah itu, terjemah Al-Quran itu apa namanya, mestinya ada bahasa dari sedikit gitu. Benar apa enggak? Itu coba dilihat. Jadi bisyai'im minal khauf. Jadi ay wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, ay at-taqlil, yaitu sedikit. Pertama disebutkan, kemudian minal khauf, dari rasa takut. Rasa takut ini kayak sekarang kita merasakan bagaimana orang was-was. Ini sampai saya online ini aja pakai ini nih. Ini bukan karena was-was, tetapi karena ikhtiar. Bukan karena apa-apa, karena ini bagian dari ikhtiar supaya kita tetap terjaga. Minal khauf. Jadi orang hidup itu pasti akan menghadapi yang namanya nanti itu al-khauf, rasa takut. Kemudian wa naqsim minal amwal wal ju' dulu, rasa lapar. Kita sekarang di era Covid-19 ini, mungkin panjenengan yang di rumah yang seharusnya sebagai wanita karir bekerja, sekarang banyak pengurangan pekerja. Suami panjenengan mungkin tidak di PHK, tapi dirumahkan sementara. Mungkin tidak dirumahkan, tetapi tetap masuk gajinya yang dipotong. Jadi bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan harta, rasa takut, lapar, termasuk wal anfus, berkaitan dengan keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa ini dalam tafsir Munir diterangkan bisa minal qatl, bisa minal amrad, bisa minal maut. Bisa karena peperangan, bisa karena sakit, bisa karena kematian. Orang pasti kena ujian ini, pasti kena ujian ini. Bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. As-samarat di sini buah-buahan. Tapi dari sekian semuanya itu al khauf, al ju', kekurangan harta, kemudian
keselamatan jiwa, kemudian buah-buahan, intinya dari semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang unik, ayat ini, ayat 155 ini ditutup dengan kalimat wabasyiris shabirin. Kasih kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Nanti coba saya kupas bagaimana konsep sabar itu. Nah, di Tafsir Munir itu diterangkan, sabar itu apa sih definisi sabar? Sabar itu tautinun nafsi al-ihtimalil makarih, yaitu tenangnya jiwa seseorang ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan. Imma fi mas'alati ahlin, terkadang bisa masalah rumah tangga, wa imma fi malin, dan terkadang urusan harta, wa imma fi nafsin, terkadang urusan nyawa. Ketika seseorang mampu menghadapi, tidak kemudian, kalau ibarat orang sekarang itu apa ya, bahasa Jawa ini ku piye tapi. Jadi ada ujian kayak seperti sekarang, kalau orang tidak kuat imannya, yang terjadi adalah sambat, mengeluh. Padahal Allah mendatangkan ujian itu supaya kita menjadi pribadi yang bersabar. Nah, pribadi yang bersabar, kalau tadi sudah saya terangkan, konsep tentang bersabar itu adalah tautinun nafsi al-ihtimalil makarih, yaitu tenangnya jiwa seseorang ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi kalau jenengan nak gupuan, bingungan, kagetan, berarti durung dadi wong sabar. Lane cirine kekasih Gusti Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak punya rasa takut dan bahkan tidak bersedih ketika menghadapi apapun. Memang umumnya orang nyari orang, ya banyaknya orang ya pasti tidak tautinun nafsi al-ihtimalil makarih. Pasti kalau kena sesuatu itu bingung, dan kadang itu wis cepet-cepet curhat karo wong liya, cepet-cepet nangis, cepet macem, karena namanya orang tidak itminan atau tidak tenang jiwanya, ya pasti apa aja kemudian dilakukan, di update status, galau mawon di update status gitu loh. Padahal kalau panjenengan menjadi ciri orang yang bersabar itu dia tenang menghadapi apapun. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ini 155 sampai 157 itu ada hal yang menarik. Ketika Allah menerangkan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar wahai Muhammad, kemudian Allah memberi penjelasan siapa itu orang yang bersabar itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mereka tertimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, pertanyaannya begini, para bunda semuanya yang sekarang berada di rumah, mungkin ada yang di kantor atau sedang di jalan atau sedang silaturahmi. Jadi konsep innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita kan sering memahami ini kalau ada orang meninggal, pokoknya ana wong sedo kita mengucap innalillah. Lah, padahal innalillah ini konsep tentang tauhid. Makanya di dalam tafsir diterangkan innalillah itu satu kalimat tersendiri, wa inna ilaihi rajiun itu satu kalimat tersendiri. Innalillah, coba dipahami nggih yang di rumah, innalillah satu, wa inna ilaihi rajiun dua. Ketika orang ngomong innalillah, bahwa sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, maka itu adalah iqrarul ubudiyah, pernyataan tentang penghambaan kepada Allah. Kemudian ikrar berkaitan dengan milkan wa abidan wa khalqan, yaitu ketika kita mengucapkan innalillah, maka kita harus menancapkan dalam hati kita, kita milik Allah, kita ciptaan Allah, dan kita adalah hambanya Allah. Jadi ketika seseorang mengucapkan innalillah, maka dia harus menancapkan dalam hatinya, aku iku hambane Gusti Allah, aku iku gawenane Gusti Allah. Nak gawenane Gusti Allah ya wis mesti gopeke Gusti Allah. Berarti kalau kita sudah bisa menanamkan ini, semua peristiwa, semua yang terjadi, baik itu pada anak kita, keluarga kita, usaha kita, esensinya adalah itu ciptaan Allah, esensinya adalah itu milik Allah.
Ketika sudah tahu bahwa dia milkan wa abidan wa khalqan lillah, maka dilanjutkan wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun itu adalah iqrarun bil fana wal ba'si minal kubur. Pernyataan bahwa dia pasti rusak. Jenenge sepeda motor wonten sing gawe pabrik. Ono wancine diservis. Ono wancine batas akhir bisa dipakai. Sama manusia. Ketika dia sudah menyatakan dirinya inna lillah iqrarun bil ubudiyyah wal mulk wal milk, kemudian yang wa inna ilaihi rajiun iqrarun bil fana wal ba'si minal kubur, pernyataan bahwa dia akan rusak dan dia akan dibangkitkan dari kubur, maka kalau sudah tahu ini, terjadi peristiwa apapun dia akan menghadapi dengan tenang karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep itu nama kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun namanya kalimah istirja. Kalimah istirja itu artinya kalau ada apapun balekno kabeh ning pangeran. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang unik dari sini, ketika sudah dijelaskan apa itu konsep as-sabirin, kemudian konsep as-sabirin adalah ketika dia tertimpa sebuah musibah seperti di era seperti sekarang, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aplikasinya apa? Yaitu tadi, apapun yang terjadi di dunia ini adalah ciptaan Allah, dan tentunya nanti pun yang menghilangkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ada kabar yang kemudian diberikan oleh Allah. Kalau orang sudah bisa seperti itu, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kalau orang sudah seperti itu, maka ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Maka mereka, orang yang mampu seperti ini akan mendapatkan sholawatun, itu ay maghfiratun, mendapatkan ampunan. Kemudian di tafsir Munir malah dijelaskan bukan sekedar ampunan, barokah, keberkahan, kemuliaan, sholawatu min rabbim wa rahmah, dan mereka akan mendapatkan kasih sayang. Lah, kasih sayang di sini itu dimaknai oleh para ulama yaitu farji kurabil makrubin, yaitu terselesaikannya kesusahan orang yang lagi susah, termasuk tertunaikannya kebutuhan yang diharapkan. Maka sebenarnya dari sini para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada sebuah titik poin kalau kita bisa pahami bahwasannya yang namanya al-masaib, musibah, itu bisa macam-macam seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, keselamatan jiwa, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka dari sini saya yang tadi saya ceritakan, saya buat bagan. Ini kalau jenengan perhatikan betul. Jadi ini kalau konsep besarnya, ini kita hidup di dunia. Kira-kira saya tanya kepada panjenengan semua yang ada di rumah, yang sekarang sedang ikut kajian pada pagi hari ini. Ad-dunya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi gambaran kepada kita bahwa ad-dunya adalah darubtilain wahtibarin. Saya ulangi, ad-dunya adalah darubtilain wahtibarin. Dunia adalah rumah, tempat ujian dan cobaan. Kalau kemudian kita memahami dunia adalah tempatnya bersenang-senang, maka ketika tertimpa musibah yang terjadi adalah mengeluh. Tetapi kalau kita sudah memahami ad-dunya darubtilain wahtibarin, dunia adalah tempat ujian dan cobaan, maka pasti kita sudah memahami konsekuensi hidup. Ibaratnya wong nikah nggih. Wong nikah nak sing dibayangno enak-enak tok ya, nak ono tukaran ya buyar rumah tangga. Tetapi kalau dari awal yang namanya nikah itu seperti orang naik perahu yang di situ ada dua orang nanti melahirkan anak, kadang ada ombak besar, kadang ada ombak kecil. Kalau itu kemudian dipahami bahwa pernikahan itu ada riak-riak itu, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan selama masih bisa dipertahankan. Sama begitu juga hidup.
Ketika dia memahami bahwa dunia ini tempat untuk bersenang-senang, maka ketika dia menerima sebuah kesusahan, berarti dia tidak siap. Makanya mohon maaf, bunda semuanya ketika sekolah, ketika punya anak, sekolah. Dari awal ketika anak masuk sekolah, harus dipahami, nak, yang namanya di sekolah, itu teman itu ya ada yang baik, ada yang usil. Dari awal kalau ditekankan seperti itu, maka ketika masuk sekolah dia tidak akan kaget. Tetapi kalau dari awal yang diceritakan adalah kesenangan-kesenangan, ketenangan tanpa ada gangguan, ya selesai. Dia tidak siap mental. Sama ketika memahami dunia adalah darut tila'in wahtibarin, dunia adalah tempat di mana ujian dan cobaan, maka dia akan siap menghadapi apapun. Ini yang harus kita pahami. Dan itu ternyata para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terekam di dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan sampai ayat 2. Saya baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ini titik poinnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Maha suci zat yang di dalam kekuasaannya lah kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal haya, yang dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang tujuannya, nah ini titik poinnya, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi mohon maaf, ketika seseorang sudah precet lahir dari rahim ibu, maka secara otomatis dia sudah siap untuk menghadapi ujian itu. Lah ternyata ujian untuk apa? Ngapain Allah ngasih ujian? Dilanjutkan di ayat itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik amal, man ayyukum ahsanu amal, di antara kalian mana perbuatannya yang paling baik. Berarti mohon maaf, kalau kita hidup ini sebenarnya, kalau kita saja sekarang sudah dewasa, saat ibu hamil itu ada proses yang itu perjuangan, pertemuan antara sperma dengan sel telur, perjuangan yang luar biasa terjadi. Kemudian mana yang kualitasnya baik, itu yang hidup. Sama hidup ini juga Allah untuk melihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara itu. Lah ternyata ketika sudah kita pahami tadi yang saya buat diagram itu, ad-dunya satu, kemudian kita hidup ternyata sudah diketahui tujuannya apa, ternyata untuk diuji. Diuji itu tujuannya untuk apa? Ternyata untuk mencari siapa yang terbaik di antara sekian miliar manusia itu. Apalagi sampai zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, berapa? Dicari yang terbaik. Kemudian cara Allah nguji itu sudah disiapin. Dan itu terekam. Ini kalau kita kaji Al-Quran, Masya Allah, itu terekam di dalam Al-Quran. Cara nguji Allah sudah jelas. Itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Oke, kita tadi kalau kita urut ya, kalau kita belajar tafsir maudhu'i, tafsir tematik, itu berarti kalau kita tarik ulur, ada dunia itu tempat ujian, tempat cobaan. Kemudian masuk ke berikutnya, cara Allah menguji itu kayak apa? Ternyata cara Allah menguji adalah dengan cara kadang dikasih sesuatu yang tidak enak, yang jelek, kadang juga dikasih yang bagus. Dan semuanya itu mohon maaf fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wong maksiat yo ujian,
wong taat yo ujian. Maka kalau kita sudah pahami orang miskin, orang yang rizkinya tidak gampang orang yang kaya, itu sama-sama ujian. Yang kaya yaitu jadi fitnah, yang miskin juga jadi fitnah. Kalau kita pahami, para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kilahuma al-mihnah. Keduanya hasanan am sayyi'an, itu adalah ujian. Jadi orang sering memahami ujian itu sing soro-soro tok. Oh tidak. Hasanan wa sayyi'an kilahuma imtihan. Baik, enak, ndak enak, keduanya adalah ujian. Lah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Kalau menghadapi yang enak itu sikapnya kayak apa? Kalau menghadapi sing soro-soro itu sikapnya kayak apa? Itu sudah terekam dalam Al-Quran juga. Jadi kita saja yang mungkin kadang orang sampai ikut seminar hidup sukses untuk mengetahui problem dan cari solusi. Masya Allah, ning Al-Quran itu lengkap. Bagaimana ketika seseorang menghadapi sebuah kesenangan, yaitu ujian dalam bentuk kenikmatan, maka yang ada adalah seperti terekam di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 7. Dan ini panjenengan hafal, ini saya yakin hafal, karena ini sering diulang-ulang oleh pembicara, oleh guru ngaji. Cuma biasanya motong gitu loh, enggak dari awal ayat gitu loh. Nah ini saya baca. Ini kalau menghadapi kenikmatan, kesenangan, ujian itu caranya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah sudah mengumumkan itu. Kalau kalian itu bersyukur, maka akan aku tambah. Kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Kalau kita pahami ini berarti, mohon maaf, panjenengan yang diberi keluasan rezeki, diberi anugerah sehat, tidak ada kata lain cara menghadapi ujian ini. Sekali lagi kan kita pahami ini kesehatan, kekayaan, anugerah-anugerah yang lain dikira bukan ujian. Enggak, ini ujian. Kan tadi kalimatnya jelas, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Keburukan, kebaikan itu adalah fitnah. Bagaimana cara menghadapi itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya caranya bersyukur. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Kalau kamu kufur, ketahuilah siksaku sangat pedih. Jadi kalau kita tarik garis lurus lagi, dunia dipecah, ujian ini dipecah, ada hasanan, ada sayyi'an, ada baik, ada jelek. Nah, ketika hasanan, maka cara menghadapinya adalah dengan cara bersyukur. Ketika sayyi'an, caranya apa? Di Al-Quran sudah direkam juga yang tadi kita baca di awal ayat, yaitu surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabiri. Jadi ternyata ketika kenikmatan, anugerah, kesehatan, caranya dengan bersyukur. Tetapi kalau dengan sesuatu yang tidak mengenakan, yaitu tadi rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, keselamatan jiwa, kayak kita sekarang yang kita hadapi, kita hampir 4 bulan, yaitu dari Maret, April, Mei, Juni, ini sudah masuk Juli bahkan. Maka yang bisa kita lakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah. Caranya apa? Allah sudah kasih sudah kasih rumus untuk menghadapi ini, hanya ada 2. Dengan cara sholat, yang kedua dengan cara bersabar. Coba saya jelaskan, jangan selalu memahami sholat berarti sholat itu. Jadi ternyata di sini ada satu ungkapan yang menarik di dalam tafsir Munir. Kenapa kok as-sholah? Ternyata kenapa as-sholah? Li'annaha ummul ibadat. Karena sholat adalah pokok dari semua ibadah.
Saya sering menyampaikan, orang muslim ketika dia sudah bersyahadat, rukun Islam itu kan ada 5, ya. Ketika dia sudah menunaikan sholat, zakat, haji, puasa, ya, maka kemudian bahkan, mohon maaf, yang tidak bisa ditinggalkan itu sholat dalam kondisi apapun. Haji itu wajib kalau mampu, puasa itu wajib kalau kuat, gitu. Zakat itu wajib kalau punya, kalau tidak punya tidak. Tapi kalau sholat, selama dia masih bisa berdiri maka harus berdiri. Selama dia masih bisa duduk, harus sholat sambil duduk. Selama bisa kuat rebahan, dengan rebahan. Kalau masih tidak kuat dengan rebahan, dengan miring, maka dengan terlentang. Masih tidak kuat, maka dia dengan kode isyarah, yaitu dengan gerakan kepalanya. Kalau memang tidak kuat, dengan gerakan kedipan matanya. Kalau memang tidak kuat, hanya cukup dengan gerakan di hatinya dan dia mengucapkan bacaan-bacaan itu. Kalau masih tidak kuat, ya sudah tidak punya kewajiban karena sudah punya nafas. Maka kalau kita bisa pahami, para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan li'annaha umul ibadat. Kenapa dikatakan umul ibadat? Kenapa kok sholat? Ini saya juga baru memahami, Bu. Pikir saya sholat ya berarti nak ono masalah ya sholat. Ya memang as-shalah Kanjeng Nabi piyambak itu ya termasuk qurrata a'yun, sholat itu yang sangat menyenangkan hati Rasulullah. Dan ternyata sholat itu adalah thariqus silah billah, cara menyambung kepada Allah itu sholat. Cara nyambung kepada Allah itu sholat. Makanya di dalam sholat ada doa, di dalam sholat ada permohonan ampun, di dalam sholat ada banyak permintaan gitu. Dan sholat itu ternyata cara nyambung kepada Allah. Berarti kalau kita tarik secara global, berarti kalau ada masalah jangan lupa sama Allah. Karena esensi sholat disebut di dalam Al-Quran itu adalah thariqus silah billah wa munajatih wa sabili kurabil makrubin wa tumi'nani nufusil mu'minin, yaitu dia adalah cara menyambung kepada Allah, cara bermunajat kepada Allah, jalan untuk menghilangkan kesukaran, dan termasuk di dalam sholat mampu membuat jiwa seseorang tenang. Kalau yakin wong mari tukaran karo bojone, proso kula nak wis digo wudu sholat ya leren. Nak wong saya nak ngamuk-ngamuk, kalau yakin mboten purun sholat sampai ngenteni tenang. Karena sholat itu menenangkan jiwa seorang mukmin. Maka kenapa kalau punya masalah, sambunglah. Pertolongan pertama adalah dengan sholat. Pertanyaannya muncul, kenapa dengan sholat? Itu tadi, sholat itu cara untuk menyambung dengan Allah, untuk mendekat kepada Allah, untuk meminta kesukaran dihilangkan, untuk membuat tenangnya hati. Kalau psikis sudah diselesaikan, ya, kalau urusan psikis itu sudah disesuaikan dengan ketenangan jiwa, maka cara yang kedua adalah as-sabr, bersabar. Ternyata bersabar itu adalah, di sini disebutkan alasan bersabar. Ternyata bersabar di sini adalah taqwiyatul iradah. Bunda semuanya bisa dipahami. Jadi yang sedang di rumah, taqwiyatul iradah wa tahammulil masyaqqah 'alal masaib wa anna ma'as sabirin. Kenapa kok bersabar ketika menghadapi sebuah ujian? Di sini sebutkan kalau bersabar itu harus ditunaikan karena bersabar itu menguatkan pribadi kita. Yang kedua, kalau orang sabar itu kuat menahan beban. Berarti beban apapun, kayak Covid ini, mohon maaf, mungkin siapapun, mungkin yang cara mencari nafkah itu hanya dari satu pihak, yaitu dari suami. Kemudian suami kok terus dipecat, terus susah. Tetapi ketika dia tahu teorinya untuk bagaimana menghadapi sebuah musibah, ya caranya bersabar. Dan bersabar itu aplikasinya adalah tahammulil masyaqqah wal masaib, kuat menahan beban, kesukaran, beban-beban yang terjadi. Dan yang terpenting dari as-sabru ini adalah wa annallaha ma'as sabiri. Orang yang bersabar itu
akan selalu bersama Allah. Apa yang bersama? Apakah kemudian Allah sama kita terus? Tidak. Maksudnya adalah al-aun war-rahmah, pertolongan, kasih sayang akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Coba kalau orang mengeluh, Allah bahkan malah nggak kasih solusi. Maka sebenarnya kalau kita tarik ya Bunda semuanya, mungkin sekarang kita baru 4 bulan dan tidak tahu selesainya sampai kapan wabah ini. Tetapi kalau kita tengok, umpama di antara jenengan semuanya yang sekarang di rumah, ada yang sudah usia 60, ngerintis usaha sudah 25 tahun, 30 tahun. Selama 10 tahun lancar, bahkan berlimpah. Dan sekarang baru 4 bulan kok sudah sambat gimana? Ini teorinya kan begitu logikanya. Baru dikasih kesusahan 4 bulan, sementara selama 10 tahun, 15 tahun ngerintis usaha, sukses dan tidak ada kendala apapun, kendala pun masih bisa diatasi. Ini baru 4 bulan, sudah mengeluh. Ini sama aja orang sudah pernah dikasih uang 1 miliar, kemudian diminta saja uangnya hilang cuma 40 juta. Sudah mengeluh. Lah kalau kita ini tahu teori ini, saya yakin orang tidak ada yang namanya putus asa. Karena dia tahu esensi hidup. Oh, berarti aku ingin oleh ujian kenikmatan, kemapanan. Sekarang ujianku berubah, kesengsaraan, kesedihan. Ada keluarga yang positif, kena, meninggal. Oh, berarti aku ingin wis diuji kenikmatan dan aku setengah syukur, gak patek syukur total. Nah ini diuji dengan kesusahan, kesedihan, semuanya. Orang terbatasi kegiatannya, anak-anak belum bisa sekolah. Ini, maka caranya adalah bersabar. Maka dari sini para bunda semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kasih. Ketika kita dikasih kenikmatan, kita disuruh bersyukur. Kalau semakin bersyukur ditambah. Kalau dikasih cobaan yang sorok, enak, itu kita disuruh bersabar dan sholat. Tapi kemudian Allah itu kasih bonus. Orang-orang yang mampu bersabar, itu dia akan mendapatkan, kalau dalam ayat yang sudah kita baca, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat 3. 1, sholawatun ay maghfiratun, mendapatkan ampunan. Mohon maaf, ternyata kesedihan, kesempitan harta itu mampu menghapus dosa-dosa kita. Nah, ini orang yang tidak tahu hikmahnya di balik peristiwa musibah. Dia yang lihat hanya soro itu, soro. Padahal di balik itu ada ampunan. Tafakur, oh iya mungkin aku ono sing salah, apa sing harus dibenahi. Yang kedua, warahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu bisa, kasih sayang Allah itu tenangnya jiwa, tenangnya diri dalam menghadapi apapun. Lah kula jenengan semakin tidak sabar, ya semakin tidak menerima. Kemudian yang ketiga itu adalah al-khalf, pengganti. Nah, ini yang orang nggak melihat. Sekarang ini lagi susah, lagi dikurangi rezekinya, dia nggak mikir nanti setelah sekian bulan, nggak tahu setelah sekian tahun Allah akan ganti itu. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari sini para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita dapat sebuah kesimpulan. Saya ambil garis besar nggih. Ad-dunya darubtilain wahtibarin. Dunia tempat ujian. Ujian itu ada sayyi'an, ada hasanan. Ada jelek, ada baik. Baik itu caranya adalah asyukru, dengan cara bersyukur. Kesengsaraan, ujian dengan kesengsaraan, caranya adalah dengan bersabar. Cara meminta pertolongan Allah supaya kita terhindarkan dari itu adalah sholat dan sabar. Nah, kemudian kalau orang mampu bisa bersabar, maka akan mendapatkan poin-poin, mendapatkan bonus-bonus, yaitu al-maghfirah, ampunan, ar-rahmah, kasih sayang, dan ganti. Dan dari sini ternyata
Kalau kita lingkari tadi tema kita belajar bersama ini tadi, ternyata rumusnya cuma satu bunda semuanya. Ternyata kita disuruh untuk yang namanya ar-ridha bil qadar khairihi wa syarrihi. Untuk ridho terhadap ketentuan Allah, entah itu jelek ataupun itu baik. Dan ternyata mohon maaf, kehidupan yang sukar sulit ini ternyata untuk praktek rukun iman yang terakhir, yaitu al-iman bil qadari khairi wa syarri, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Jadi iman, rukun iman itu ada 6 kan? Iman pada Allah, pada malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan iman terhadap ketentuan Allah, baik itu jelek ataupun buruk. Dan itu tujuannya. Dan mohon maaf, ternyata hidup kita memang sudah tersetting seperti itu. Kalau kemudian kita keluar dari rel ini, maka yang terjadi adalah kegalauan, kegelisahan. Maka kita harus pahami, kita hidup ini dipilih oleh Allah bisa bertahan di dunia ini untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kalian amalnya. Berarti makanya perintah Al-Quran banyak, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Berarti konakeh. Insya Allah materi pada pagi hari ini saya cukupkan. Kalau memang ada pertanyaan baik online lewat di komentar ada? Oh, tambah 15 menit. Oh, masih boleh. Oke. Saya tambahin dikit. Dari poin-poin yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya ada hal yang harus kita pahami. Ini saya ingin membaca satu ayat sebelum nanti saya tutup. Nanti kalau waktunya masih ada, tak baca syair yang tak buatin dulu, yaitu tentang Az-Zahra ya. Nanti tak baca itu, tidak apa-apa, biar bunda-bunda yang di rumah masih ingat. Saya pernah baca sekali, terus nanti coba di akhir saya baca. Saya tambahin satu ayat berkaitan dengan musibah. Ini sekarang ini mohon maaf, orang ini kan di media sosial ini kan ada teori konspirasi gitu kan ya, ada orang yang menganggap konspirasi atau enggak. Kalau prinsipnya, kalau saya ambil poin dari Al-Quran saja. Nah, kalau ada ya kita tidak tahu. Apalagi ini orang bisa termakan hoax, itu beritanya benar apa enggak. Tapi yang jelas menurut pribadi saya, nggak mungkin lah dokter se-Indonesia, dokter sedunia itu bohong bareng. Itu mustahil hukumnya. Tidak mungkin. Mungkin bohong 10 orang, atau kalaupun yang dipermasalahkan ada proses ini apakah dibuat atau sengaja, wallahu alam. Tapi adanya, saya yakin tidak mungkin dokter se-Indonesia kemudian berbohong semua. Ini tidak ada tapi diada-adakan, mustahil. Makanya dalam fikih itu ada ijma. Ijma itu disepakati banyak orang, dan tidak mungkin orang bersepakat dalam kejelekan. Itu mustahil. Maka itu sunnatullah. Orang tidak mungkin bersepakat dalam keburukan, mayoritas. Maka ada satu ayat yang kita harus sebagai seorang beriman meyakini, apa yang terjadi, peristiwa apapun, musibah apapun, kesusahan apapun, kenikmatan apapun, itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kalau kita pahami ayat ini, apa yang menimpa dari sebuah musibah itu kecuali semua atas kehendak Allah. Jadi mau itu skenario, mau apapun, itu endingnya tetap Allah yang menentukan. Nah, ini yang kadang kita sulit untuk menerima. Dan kita biasanya kalau kena apapun, engko mlayune nyalano wong. Umpama ini, mohon maaf, ada umpama ini
Ya naudzubillah. Ada orang kecelakaan. Engko nyalano wong sing nyenggol piyambake. Tapi coba kalau kemudian dia paham ini. Ya apa wong kuwi nyenggol aku ya sing ngersakno Gusti Allah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Semua yang terjadi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca syair yang kapan hari pernah di akhir kapan hari pernah saya sampaikan, saya lantunkan di saya ini juga tidak hafal masalahnya, maka saya harus lihat bentar ya. Nah, di penutup kajian kita pada pagi hari ini, judulnya adalah Nuhibbuka ya Allah. Kemudian syair ini saya sebut kajian dari Bunda Muslimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummahatiz zahra antunna muslimatun. Ya ummahatiz zahra antunna salihatun. Tebarkan kemanfaatan untuk kemaslahatan. Tebarkan kedamaian untuk kemuliaan. Tebarkan kedamaian untuk kemuliaan. Nuhibbuka ya Allah, nuhibbuka ya Rahman, nuhibbuka ya Allah, nuhibbuka ya Rahim. Ya ummahatiz zahra. Yang di rumah boleh ngikutin, tidak apa-apa. Antunna muslimatun. Ya ummahatiz zahra antunna salihatun. Ilmu menuntun kita pada jalan yang kuasa, hidup jadi penuh barokah dalam naungan ridhonya. Nuhibbuka ya Allah, nuhibbuka ya Rahim, nuhibbuka ya Allah, nuhibbuka ya Rahim. Keluarga dalam lindungannya, anak salih salihah, sakinah mawaddah warahmah. Itu doa kita bersama. Sakinah mawaddah warahmah. Itu doa kita bersama. Ya ummahatiz zahra antunna muslimatun. Ya ummahatiz zahra antunna salihatun. Alhamdulillah. Mungkin silakan kalau dilanjut pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bunda. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah yang bertanya melalui online. Bagaimana Ustaz sikap saya terhadap anak saya yang sekarang sudah lost kontak karena anak saya tidak menyukai hijrah saya
Satu aja, ada lagi? Satu? Sekalian. Yang kedua, zikir apa yang bisa dilakukan di rumah untuk menenangkan hati? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertanyaan berkaitan dengan sikap orang tua yang sudah tidak terjalin silaturahmi karena ada hijrah yang dilakukan oleh orang tuanya dan berbeda keyakinan dengan anak sampai tidak benar nggih pertanyaan nggih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zikir apa yang kemudian menenangkan jiwa kita ketika kita berada di rumah. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saja pertama berkaitan dengan tadi sikap orang tua terhadap hubungan beliau dengan anaknya yang lost kontak karena kemudian ada perbedaan keyakinan yang ditempuh oleh orang tuanya. Sikapnya seperti apa? Pada dasarnya begini. Hubungan anak dengan orang tua, berarti hubungan anak dengan orang tua itu tidak bisa dipisahkan dengan apapun untuk tetap terjalin dengan baik. Tidak ada alasan dalam agama mau anaknya senakal apapun, mau ibunya melakukan kemaksiatan sebesar apapun, hubungan anak dan ibu, hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjalin. Poin pertama. Yang terekstrim, yang urusan akhirat. Apa itu? Tentang berbeda keyakinan. Walaupun berbeda keyakinan pun kita disuruh untuk selalu menyambung, entah anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Lah kemudian ikhtiar yang bisa dilakukan apa? Berusaha untuk menyambung. Kalau lost kontak di sini maksudnya adalah tahu tempatnya, tahu orangnya tapi tidak bisa diajak komunikasi, yang penting orang tua sudah berkomunikasi, sudah berusaha. Kalau panjenengan sudah berusaha, ibu yang tadi bertanya sudah berusaha untuk menjalin komunikasi tapi anak tetap menolak, itu urusannya. Tetapi panjenengan sebagai orang tua masih tetap asilah, yaitu nyambung, masih tetap menyambung. Masalah yang disambung tidak mau itu urusannya, karena tetap orang tua adalah orang tua, tidak akan berubah itu. Anak ya tetap anak, tidak akan berubah. Maka dari sini apa yang bisa dilakukan? Berikhtiar untuk menyambung. Kalau memang tidak bisa ya sudah, karena yang penting berikhtiar. Kalau tidak bisa, orangnya tidak berkenan, anaknya tidak berkenan, ya sudah, tidak apa-apa. Karena memang ini urusan keyakinan. Karena demi mendapatkan tetap ada kasih sayang dari anak kemudian melepaskan keyakinannya, itu juga tidak mungkin. Itu juga tidak mungkin. Gitu ya bunda ya, untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, zikir apa yang menenangkan? Pada prinsipnya begini, kita kan sudah tahu nggih, cara menenangkan hati itu kan sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir itu hati akan tenang. Lah pertanyaannya, zikir yang menenangkan itu apa? Saya selalu menyampaikan seperti ini. Ibadahnya orang itu kadang tidak sama. Saya contohkan nggih. Saya ngomong, bunda kalau ingin tenang jiwanya banyak baca Quran ya. Lah kebetulan saya ngomong ini berhadapan dengan orang yang tidak bisa baca Quran. Terus gimana? Jadi yang namanya berzikir itu bacaan apapun, Al-Quran monggo, kalimat thayyibah la ilaha illallah monggo, panjenengan baca sholawat monggo. Mana yang ringan buat panjenengan? Mana yang ringan buat panjenengan? Kalau saya itu kalau membaca sholawat itu adem, ya sudah terusin aja. Oh saya itu kalau baca la ilaha illallah itu rasanya tenang gitu, dengan baca pelan-pelan dinikmati itu tenang. Oh saya itu paling nyaman itu kalau baca Quran. Oh saya kalau paling nyaman itu baca Fatihah. Monggo silakan bacaan apapun, yang penting zikir itu fungsinya apa sih? Fungsinya apa? Zikir itu seperti namanya adzikru, untuk mengingat. Berarti yang penting mengingat. Cara mengingat ya bebas. Cara mengingat bebas. Karena kita tidak punya, walaupun ada hadis afdhalu dzikr la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah
La ilaha illallah. Ada lagi kemudian, api-api zikir ya Quran. Quran ini ada apa? Semua kalimat apa ada lengkap kok. Maka yang baik adalah Quran. Tapi sekali lagi itu sesuai dengan kemampuan. Silakan Bunda kalau ada pertanyaan lagi. Bagaimana Ustaz kalau suami melarang pakai jilbab syar'i padahal itu wajib ya Ustaz? Mohon petunjuknya. Yang selanjutnya, bagaimana caranya mengajak suami untuk mau mengerjakan semua yang diperintahkan Allah karena selama ini suami tidak percaya atau tidak pernah mengerjakan semua ibadah. Iki nak sing diajak wong lanang iku ya rumangsa kepala rumah tangga, rumangsa supir masalah ya diatur kernet gak gelem. Apa maneh sing ngatur penumpang ya. Kon sapa penumpang ngatur-ngatur gitu. Penumpang kudu melok sopir. Jadi begini Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Berkaitan dengan ngajak suami ini caranya kayak apa? Ini jawaban yang tidak bisa di general karena case by case ya. Perkasus lihat suaminya kayak apa. Nah, garwane niki nak dikandani ngamukan ya berarti carane aja dikandani gitu kan. Karena menasehati pasangan itu tidak melulu harus kita. Bisa lewat mertua, bisa lewat orang tua panjenengan sendiri, bisa lewat gurunya, bisa orang-orang yang memang didengarkan oleh suami panjenengan. Jadi caranya macam-macam. Kalau yang bisa dilakukan seorang istri, kalau suaminya ini biasa diajak sharing, diskusi, mau menerima pikiran dari luar, maka bagus dia omongin sendiri, tidak usah keluar. Tapi kalau memang susah diajak sharing, nggak biasa tukar pikiran seperti itu, ya mau tidak mau harus memakai orang yang memang didengarkan. Dan caranya saya yakin semua wanita, apalagi itu sudah istrinya, tak tahu bagaimana meluluhkan hati suami. Saya yakin lebih tahu. Jadi jawaban saya general karena case by case antara orang satu dengan yang lain belum tentu sama. Nah, berkaitan suami melarang memakai jilbab syar'i. Memang istilah-istilah ya ini di era-era sekarang itu banyak label-label begitu ya Bu. Jadi baju syar'i, kaos syar'i, apa nih? Sampai mungkin ono saiki ono baju renang syar'i. Kabeh terus label-label itu ada. Dan karena memang di era seperti sekarang itu sekarang mau ndak mau memang itu tren. Lah apakah kemudian kerudung yang biasa nggak sampai menutup pinggul atau yang syar'i itu apakah yang sampai lutut atau apa begitu umpama begitu? Ya ndak juga. Pokoknya urusan aurat perempuan itu ada ranah khilaf di situ. Tapi kalau yang ekstra ketat itu Bu ya, ketat dalam artian tentang ketentuan syariat itu ya seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti bahkan kaki niki amin sewu nggih aurat. Untuk seorang wanita mulane kula nggih kanca-kanca Muhammadiyah nggih biasane nganggo kaos kaki. Biasa kali karena nganggep aurat. Cuma sebenarnya kan kita sholat aurat kita hanya wajah, bukan kita ya, ibu-ibu ya, saya kan enggak. Jadi wajah dan telapak tangan ini. Nah, kalau orang pakai mukena kan ditutup kan kaki sholat enggak boleh terlihat. Nah itu aurat di luar, bahkan aurat kharijah sholat itu sama fidah hilis sholat. Itu satu versi. Versi yang lain ya ngikutin kadar standar kesopanan. Yang penting tertutup. Prinsip aurat itu kan prinsipnya sebenarnya tertutup, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak mengganggu kenyamanan orang. Tapi ini lagi subjektivitas kalau kemudian itu dikembalikan. Karena intinya sih menurut saya, kalau saya pribadi ya guru-guru saya, istri-istrinya kiai-kiai saya, ya kudungannya itu ya ada yang kudung biasa, ada yang kudung panjang, ada yang enggak. Sudah itu pokoknya ngikutin itu kalau menurut saya. Apakah itu enggak syar'i? Enggak juga. Karena di situ ranah
khilaf. Sing jelas sing dak oleh iku ya nanti termasuk buka aurat sampai lutut apa ya itu baru. Tapi kalau selama apa namanya itu masih menutup, menurut saya masih masuk ranah toleransi. Khilaf itu khilaf, sekali lagi saya ngomong khilaf. Yang ketat ya kalau yang pas ya tertutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali ada lagi, oh enggak, harus ada cadar gitu. Pokoknya itu ranah khilaf. Tapi yang jelas orang tertutup, semakin tertutup itu semakin baik. Semakin tertutup semakin baik. Sudah, intinya itu. Semakin tertutup semakin baik. Dan yang tidak boleh kalau panjenengan cadaran, pamanggih panjenengan cadaran, yo aja nganggep wong sing gak cadaran iku durung 100%. Gak muslimah ngono lho ya. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Iki nak kudunge durung sampai lutut umpamane iki durung 100% hijrah umpamane. Ndak juga. Tapi mau berkudung seperti itu nggih monggo. Kalau ndak juga ndak apa-apa karena masih ranah khilaf di situ. Masuk ranah khilaf. Itu ya Bunda. Ada lagi? Sudah ya? Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dianugerahi ilmu yang bermanfaat dan anak-anak kita, pasangan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki panjenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya semoga selalu sehat, yang di rumah semoga selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa, dan yang terpenting kita berdoa kepada Allah semoga wabah ini COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amun kafi majid ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa limashayihi mashayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ya Allah ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, idfa' anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal bagh wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia hada khassah wa an sa'iril buldani 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.